Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa. Kita kembali lagi di channel Malik Duda Desa. Kali ini saya akan mengulas dan membahas tentang PMK 190 tahun 2021, yang mana ini untuk penggunaan dana desa di tahun 2022 ini, sahabat desa. Namun perlu diketahui, sahabat desa, saya akan lebih fokus membahas tentang besaran dana desa yang diterima oleh desa-desa yang memang ini bervariatif, yang ada yang memang di atas 1 miliar dan memang banyak juga yang di bawah 1 miliar. Lalu mungkin bagi kepala desa atau perangkat desa dan pendamping desa ini bertanya-tanya, sebetulnya apa sih yang menjadi kriteria ada tambahan, ada dana afirmasi, ada kemudian ada alokasi untuk kinerja, ini seperti apa? Baik, yang saya akan fokus bahas di sini kaitan dengan alokasi kinerja ini seperti apa, sahabat desa. PMK 190 ini kita bahas saja di pasal 9, sahabat desa semuanya, yang mana di pasal 9 ini pagu alokasi kinerja dihitung sebesar 4% dari anggaran dana desa dibagi pada desa dengan kinerja terbaik. Namun tentunya ini menjadi pertanyaan, sahabat desa, alokasi kinerja dan kinerja terbaik ini sih seperti apa sesungguhnya, sahabat desa. Baik, di pasal 9 ini kurang lebih ada 16 ayat, sahabat desa. Kita langsung saja, sahabat desa, kita bacanya biar enak. Dari pasal 9 ayat 10 ini, Kementerian Keuangan CQ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 8, sahabat desa. Kita di ayat 11, kabupaten kota dapat melakukan penilaian kinerja desa dengan menggunakan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 9. Baik, sahabat desa, kita langsung saja kita lihat apa sih yang dimaksud dengan kriteria kinerja. Ini ada di pasal 8 ini ada indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 7. Dikelompokkan dalam 4 kategori dengan bobot, yaitu huruf A, pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%, terdiri atas yang ke-1, perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50%, dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50%. Pengelolaan dana desa dengan bobot 20%, ini terdiri atas yang pertama, persentase sesuai bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dengan bobot 55%. Lalu yang kedua, persentase pengadaan barang dan jasa dana desa secara swakelola dengan bobot
45%. Lalu di poin C-nya, capaian keluaran dana desa dengan bobot 25%. Jadi memang jangan sampai ada silpa. Ini harus terrealisasi semua. Nah, persentase realisasi penyerapan dana desa dengan bobot 50%, persentase capaian keluaran ataupun output dana desa dengan bobot 50%. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%. Apa saja sih sahabat desa? Nah, ini yang pertama, perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30%. Lalu karena sahabat desa perlu diketahui bahwa setiap IDM dan setiap indikatornya memiliki skor yang tentunya berbeda-beda. Karena di IDM ini ada indikator ketahanan ekonomi, indikator ketahanan lingkungan, dan indikator ketahanan sosial. Itu memiliki nilai masing-masing. Lalu yang poin keduanya, perubahan status desa, indeks desa membangun dengan bobot 30%. Nah, sahabat desa tentunya ini sudah mengetahui bahwa IDM ini ada 5 kategori, yaitu desa sangat tertinggal, dan desa berkembang, lalu kemudian desa maju dan mandiri. Nah, status yang berikutnya, status desa indeks desa membangun terakhir dengan bobot 10% dan perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30%. Artinya karena setiap bantuan ini pemerintah pusat menganggap bahwa kemiskinan ini harus bisa terselesaikan. Dengan banyaknya bantuan, tentunya banyak masyarakat miskin yang sudah tertolong dan sudah mengalami perubahan secara ekonomi. Itu yang memang diharapkan oleh pemerintah. Nah, adapun yang dimaksud dengan indikator tambahan, poin A-nya itu pengelolaan keuangan desa terdiri. Nah, ini sebagai indikator tambahan. Yang poin satunya ini penetapan peraturan desa mengenai APBDes tahun anggaran 2021 secara tepat waktu, ya. Jadi harus tepat waktu ini APBDes-nya. Poin kedua, keberadaan peraturan desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah desa tahun anggaran 2021. Lalu yang ketiga, keberadaan peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintah desa dan perubahannya tahun anggaran 2021. Ini administrasi yang harus dilengkapi sahabat desa. Lalu keberadaan dokumen rencana anggaran dan kas desa pada tahun anggaran 2021, lalu alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan BPD tidak melebihi 30% dari belanja APBD tahun anggaran 2020. Ini yang menjadi kriteria tambahan untuk dinilai oleh kabupaten. Lalu yang keenam, ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBD tahun anggaran 2020. Yang poin B-nya, pengelolaan dana desa terdiri dari ini. Yang poin ke-1, persentase belanja BLT desa terhadap total dana desa tahun anggaran 2020. Yang kedua, persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa terhadap total dana desa tahun anggaran 2020. Artinya di pengelolaan dana desa tahun 2020 ini harus ada dana desa. Karena mungkin sebagian tidak menganggarkan dana desa di tahun 2020 untuk BLT, karena ada yang menganggarkan 6 bulan atau 9 bulan dan bahkan ada yang 1 tahun.
Ini pun menjadi penilaian tambahan tersendiri sahabat desa. Lalu yang di poin 3 ini persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik desa atau BUMDes terhadap dana desa tahun anggaran 2020. Ini untuk penyertaan modal BUMDes di tahun anggaran 2020 juga ini menjadi penilaian tambahan. Lalu yang keempat, persentase belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 di luar BLT desa terhadap dana desa tahun anggaran 2020. Artinya BLT dana desa ini dianggarkan selain dari dana desa ini juga menjadi penilaian tambahan. Yang kelima, persentase belanja untuk PKTD atau padat karya tunai desa terhadap dana desa tahun anggaran 2020. Di tahun 2020 kemarin itu harus ada PKTD sahabat desa, dan itu dilaporkan secara berjenjang. Lalu persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap dana desa tahun anggaran 2020. Di tahun 2020 ini harus menganggarkan untuk penanganan dan pencegahan stunting pula, karena ini menjadi kriteria tambahan sehingga berdampak pada alokasi kinerja sahabat desa. Yang di poin 7-nya, persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap dana desa tahun anggaran 2020. Ini pun kalau misalkan sahabat desa merasa menganggarkan untuk ketahanan pangan dan hewani, ini menjadi penilaian juga sahabat desa. Lalu yang di poin ke-8 ini persentase belanja untuk teknologi informasi komunikasi terhadap dana desa tahun anggaran 2020. Teknologi informasi dan komunikasi ini pun menjadi penilaian untuk kinerja ini sahabat desa. Poin C-nya, capaian keluaran dana desa terdiri dari jumlah tenaga kerja dari desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan desa dari dana desa tahun anggaran 2020. Lalu yang berikutnya, jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa tahun anggaran 2020. Lalu yang berikutnya, capaian hasil pembangunan desa terdiri atas ini. Yang pertama, ketersediaan produk inovasi desa pada tahun anggaran 2020 ini sangat berpengaruh. Lalu yang poin 2-nya, besaran kontribusi BUMDes untuk PADes untuk penghasilan ataupun pendapatan asli desa pada APBDes tahun anggaran 2020 ini pun menjadi penilaian. Lalu yang berikutnya, status desa. Lalu yang ketiga, status desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2020 ini menjadi penilaian juga sahabat desa. Yang keempat, jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan atau untuk pencapaian SDGs di tahun anggaran 2021 ini pun menjadi penilaian untuk alokasi kinerja sahabat desa. Nah, jadi itu kabupaten kota melakukan penilaian kriteria kinerja yang ada indikator wajib dan ada indikator tambahan ya, yang tadi dibahas di ayat 9 sahabat desa semuanya. Jadi memang sahabat desa, dalam hal ini pemerintah kabupaten melakukan penilaian dan itu disampaikan paling lambat tanggal 5 November tahun 2021 ataupun tahun 2020 ke belakang sahabat desa. Lalu muncul pagu untuk tahun anggaran dengan kategori-kategori penilaian tadi. Lalu ketika kabupaten kota tidak melakukan penilaian,
maka dalam hal ini Kementerian Keuangan melakukan penilaian dengan data-data yang tentunya yang dimiliki dari Kementerian Desa sebelumnya ataupun dari Kementerian Keuangan yang ada data di Kementerian Keuangan itu sendiri. Jadi memang sahabat desa, bagi desa-desa yang rajin melakukan laporan-laporan yang diminta kabupaten dengan cepat dan tanggap, ini tentunya akan menjadi penilaian tersendiri bagi kabupaten dan kota untuk segera menilai lalu melaporkannya ke kementerian untuk selanjutnya pengalokasian ataupun dana untuk alokasi kinerja ini menjadi bertambah pagu dana desanya, sahabat desa. Ini di ayat 12, bobot hasil penilaian kinerja desa oleh kabupaten kota dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini ditetapkan paling tinggi 25% dari total penilaian kinerja desa. Lalu yang poin A-nya ayat 12, kabupaten kota yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 1 sampai dengan 5 indikator yang tadi saya sebutkan, ini diberikan bobot penilaian sebesar 50%. Ya, sahabat desa, jadi memang ini tergantung banyaknya desa, juga tergantung dari penilaian kabupaten. Dan penilaian kabupaten ini tentunya dari desa itu sendiri ketika melakukan pelaporan ataupun kebutuhan-kebutuhan data yang diminta kabupaten ini agar segera dilakukan dan dilaporkan. Tak hanya itu, sahabat desa, di desa juga ada pendamping desa. Ini pun kaitan data-data yang diminta oleh pendamping desa, tentunya ini juga harus menjadi perhatian khusus karena mereka memang melakukan laporan-laporan baik BLT ataupun capaian dana desa ataupun progres realisasi dana desa ini langsung disampaikan ke Kementerian Desa, dan itu pun menjadi penilaian tersendiri, sahabat desa. Jadi jangan heran bila mana ada status desa yang IDM-nya naik ataupun dari tadinya yang tertinggal lalu maju, ini mendapatkan kinerja, ataupun dari maju ke desa mandiri ini pun sama mendapatkan alokasi kinerja. Namun yang saya ketahui memang ini tidak setiap tahun mendapatkannya, tetapi ini kembali lagi ke penilaian-penilaian yang tentunya sudah saya sebutkan tadi. Ada kriteria utama, lalu ada kriteria kinerja dengan adanya indikator wajib dan indikator tambahan. Jadi sahabat desa, kedepannya perbaiki kinerja, perbaiki laporan-laporan, atau segera lakukan laporan-laporan yang diminta, baik itu dari kabupaten ataupun stakeholder yang memang yang ada di desa. Pendamping desa, kadar pembangunan manusia, itu pun untuk stunting bisa saja menjadi sebuah penilaian, sahabat desa. Baik, sahabat desa, untuk mendukung channel Malik Budak Desa ini, alangkah baiknya sahabat desa tekan tombol like, lalu kemudian subscribe, sahabat desa, karena sesungguhnya subscribe itu gratis, sahabat desa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.